Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Jesse Lingard bakal ke Indonesia, mau apa? Tapi tidak hanya Messi dan rekan-rekannya, ada juga bintang sepak bola Inggris yang juga hadir di Indonesia. Dia adalah Jesse Lingard yang kini memperkuat Nottingham Forest. Lingard rencananya bakal berada di Jakarta selama 4 hari, 8 hingga 11 Juni untuk menghadiri acara peresmian kerjasamanya dengan produsen sepatu Concave Indonesia. Brand tersebut merupakan asli Inggris tapi produksinya dilakukan di Indonesia. Selain itu, pemain 30 tahun tersebut juga dijadwalkan mengadakan coaching klinik bersama para pesepak bola muda dan membagikan pengalamannya selama berkarir di level profesional. Rayuan buat Benzema dari tanah Arab, gaji 6,3 triliun rupiah. Bursa transfer musim panas main seru saja. Teranyar ada rumor klub Arab Saudi Al-Ittihad yang mau coba datangkan Karim Benzema. Dilansir dari Mirror dalam laporan Foot Mercato, awalnya Al-Ittihad tawarkan gaji 100 juta euro per musim. Kini angkanya naik jadi 400 juta euro per 2 tahun. Jika dikonversikan, maka angkanya adalah 6,3 triliun rupiah. Kontrak Karim Benzema di Real Madrid akan habis pada 30 Juni nanti alias di musim panas ini. Striker berusia 35 tahun itu hanya baru setuju perpanjang kontrak secara verbal untuk tambahan semusim lagi. Karim Benzema out, Roberto Firmino in. Benzema kabarnya mendapat tawaran fantastis dari klub Arab Saudi Al-Ittihad. Tawaran Al-Ittihad diklaim membuat Benzema bimbang. Real Madrid mulai mencari pengganti apabila Karim Benzema benaran hengkang musim panas ini. Salah satu yang menjadi incaran Los Blancos adalah Roberto Firmino. Si senior sudah habis kontrak di Liverpool dan berstatus agen bebas. Firmino bisa jadi opsi Madrid karena punya gaya main mirip-mirip Benzema. Karim Benzema tanggapi rumor hengkang dari Real Madrid. Karim Benzema diperkirakan akan mengakhiri karirnya di Real Madrid setelah 14 tahun menjelang kepindahan yang menguntungkan ke Arab Saudi. Namun, pria Prancis itu coba meredakan spekulasi ketika ditanya tentang masa depannya dan rumor soal kepergiannya dari Santiago Bernabeu. Membicarakan masa depan saya, untuk apa? Katanya kepada Marca. Apa yang dikatakan berasal dari internet dan internet bukanlah kenyataan. Saya memiliki pertandingan pada hari Sabtu. Saya berlatih besok. Jadi saat ini saya berada di Madrid, ujar Benzema. Marco Asensio tidak jadi ke Villa, malah ke PSG. Kontrak Asensio bersama Real Madrid habis musim panas ini. Tidak ada kesepakatan soal kontrak baru sehingga Asensio bisa pergi cuma-cuma. Sejumlah klub pun langsung mengantri tanda tangannya seperti Paris Saint-Germain, Barcelona, AC Milan, Arsenal, dan Aston Villa. Nama terakhir sempat diisukan paling dekat untuk merekrut Asensio. Tapi, impian Villa mendatangkan Asensio dipastikan musnah. PSG tiba-tiba menyalip di tikungan terakhir dengan menawarkan kontrak lebih besar. Dikutip di Athletic, Asensio akan mendapat 10 juta euro per tahunnya dengan durasi kontrak jangka panjang yang sudah meliputi gaji dan bonus. Lionel Messi tinggalkan PSG. Lionel Messi akan meninggalkan Paris Saint-Germain akhir musim ini. Penyerang Argentina itu akan datang ke Indonesia dengan status pengangguran. Hal itu diungkap pelatih Christophe Galtier jelang lawan melawan Clermont Foot akhir pekan ini. Sungguh sebuah privilege bagi saya melatih pemain terbaik sepanjang sejarah. Akhir pekan nanti akan menjadi partai terakhirnya di Parc des Princes. Saya harap dia akan disambut dengan cara terbaik, ujar Galtier dalam jumpa pers Kamis 1 Juni 2023.
Messi segera umumkan masa depan yang jelas bukan ke Barcelona. Lionel Messi akan segera menentukan di mana ia akan bermain musim depan. Pulang ke Barcelona sebetulnya akan menjadi impian banyak pihak. Kembalinya si anak hilang, kira-kira begitu. Namun BBC melaporkan raksasa Katalan itu tak kunjung mengajukan penawaran meski sudah ditunggu-tunggu. Kondisi finansial yang terbatas ini membuat Barcelona tak kunjung mengajukan penawaran pada Messi. Peluang terbesar kini pindah ke Arab Saudi. Proposal menggiurkan dari Al Hilal sudah menanti dan sejauh ini tawaran itulah yang paling konkret. Jika ia setuju, pemerintah lokal bahkan sudah siap mengurus kedatangannya. Inter Milan mau datangkan Lionel Messi. Lionel Messi masih belum memutuskan akan berlabuh kemana setelah pergi dari Paris Saint-Germain. Di antara rumor sejumlah tim yang menginginkannya terselip nama Inter Milan. Inter masuk ke rumor karena awalnya Messi disebut-sebut masih ingin berkarir di Eropa. Karena Barcelona kesulitan mendatangkannya, Inter dilaporkan bersedia menampungnya. Untuk mengklarifikasi rumor tersebut, Wakil Presiden Inter Milan Javier Zanetti buka suara. Siapa yang tidak mau memiliki Messi di timnya? Tetapi bagi Inter Milan, kami tidak dalam posisi yang cukup mampu mendapatkannya. Jelas dia dikutip dari ESPN. Hanya ada beberapa tim yang bisa membayar Messi, dan bagi saya itu wajar bagi seorang pemain yang berhasil juara Piala Dunia 2022. Lanjutnya, Tottenham akan minta diskon ke Juventus untuk permanenkan Kulusevski. Kulusevski pindah ke Tottenham pada Januari 2022 dengan status pinjaman selama 1,5 musim. Spurs wajib mempermanenkan statusnya jika di akhir musim ini mereka finish 4 besar di Liga Inggris. Namun karena mereka hanya finish ke-8, maka kewajiban itu pun menjadi gugur. Kulusevski akan pulang ke Turin begitu kontraknya selesai pada akhir Juni. Calcio Mercato dan Daily Mail melaporkan Tottenham masih berminat pada Kulusevski, namun akan meminta diskon kepada Juventus agar tak perlu membayar 35 juta euro. Mereka juga ingin agar sejumlah biaya transfer dialihkan ke dalam bonus terkait performa. MU siap dengarkan penawaran yang masuk untuk Maguire. Harry Maguire akan membahas masa depannya di Manchester United bersama manajer Erik ten Hag. Bek 30 tahun itu berpeluang cabut dari Old Trafford musim panas nanti. ESPN melaporkan MU kini bersedia mendengarkan tawaran yang masuk untuk Maguire. Setan Merah kini mengantisipasi West Ham United yang diyakini berminat padanya. The Hammers sempat bertanya-tanya soal sang pemain pada Januari lalu. Atletico mau pinjamkan Joao Felix lagi, kini ke Newcastle. Chelsea mengembalikan Joao Felix ke Atletico Madrid. Kembali ke Atletico sejatinya bukan hal yang baik untuk Joao Felix karena berselisih dengan pelatih Diego Simeone. Maka dari itu, klub terbuka untuk meminjamkan Felix lagi. Dikutip dari Mirror, Newcastle diharapkan mau memboyong striker berusia 23 tahun tersebut. Terlebih, Newcastle musim depan tampil di Liga Champions setelah finish di posisi keempat Liga Inggris. Rafael Varane temukan cara untuk hentikan Manchester City di final FA Cup. Bek Manchester United, Rafael Varane menemukan cara untuk bisa menghentikan laju Manchester City di final FA Cup mendatang. Dan menurutnya, cara menghentikan City adalah dengan memutuskan koneksi bola antara Erling Haaland dengan Kevin De Bruyne. Passing seperti itu sangat sulit untuk ditahan, jadi kami akan mencoba untuk memotong koneksi atau jalur bola di antara mereka. Kami akan mencoba menghentikan mereka lebih cepat, sehingga pada akhirnya tidak terlambat. Ujar Varane dilansir dari Goal. Erik ten Hag bicara peluang Anthony turun di final Piala FA. Anthony tengah berjuang agar fit tepat waktu di partai puncak Piala FA. Diketahui, Anthony mengalami cedera saat MU menang melawan Chelsea 4-1 pada 25 Mei lalu. Namun Erik ten Hag mengungkapkan sepertinya Anthony tidak akan bisa masuk skuad. Tidak, mungkin dia fit. Masih ada peluang tetapi peluangnya sangat kecil.
Dia tidak membuat kemajuan tapi dia masih memiliki peluang, namun mustahil dia tersedia. Kata Ten Hag dalam konferensi pers. Ini tentang para pemain yang tersedia dan seringkali kami berhasil. Kami memiliki skuad yang bagus dan dari skuad yang bagus kami menjadi tim yang bagus. Lanjutnya. Pengurangan poin Juventus dihapus, AC Milan ketar-ketir. Otoritas sepak bola Italia mencapai kesepakatan dengan Juventus pada Selasa 30 Mei perihal kasus laporan keuangan yang diutak-atik oleh manajemen Juventus. Berdasarkan kesepakatan itu, Juventus akan membayar denda sebesar 718.000 euro dan tidak akan mengajukan banding dalam kasus yang sedang berlangsung ini. Dengan membayar denda itu, maka FIGC tidak akan memberikan pengurangan poin kepada Juventus. Sekilas, hal ini bikin AC Milan menjadi ketar-ketir jika FIGC juga akan mencabut sanksi pengurangan poin di Liga Italia. Sebab dengan dibatalkannya pengurangan poin, Juve akan bertambah 10 poin dan menggeser AC Milan di posisi keempat. AS Roma terpaksa harus jual Tammy Abraham. Tammy Abraham tampaknya harus segera berpisah dengan AS Roma di akhir musim 2022-2023. Pemain berposisi sebagai penyerang ini harus dijual karena situasi yang mendesak. Roma diketahui harus mematuhi regulasi financial fair play. Di awal musim 2022-2023, Roma dan 7 klub lainnya didenda karena melanggar aturan yang ada. Hukuman tersebut tidak hanya akan berhenti sampai di sana. Aspek keuangan klub masih akan dalam pengawasan di akhir musim yang sama. Dan untuk mencegah Roma kembali didenda, maka harus ada dana segar yang masuk ke kas klub. Salah satu sumbernya adalah dengan menjual Tammy di angka 45 juta euro. Barcelona terancam tak bisa main di Liga Champions jika terbukti korupsi. Barcelona dilaporkan terancam karena sanksi UEFA. Hal tersebut dikarenakan imbas dari tuduhan korupsi dengan membayar ke komite wasit pada periode 2001 hingga 2018. Keputusan akan diketahui sekitar 10 hari ke depan. Jika memang terbukti bersalah, Barcelona akan kena sanksi. Namun, hukumannya tidak akan ditujukan ke kompetisi domestik Spanyol, tetapi imbasnya akan ke larangan main di Liga Champions. Villarreal yang telah memastikan finish kelima di Liga Spanyol musim ini akan menggantikan mereka. Hasil Piala Dunia U20, Korea Selatan dan Uruguay kompak menang. Dua laga terakhir babak 16 besar Piala Dunia U20 2023 dihelat pada Jumat 2 Juni. Korea Selatan dan Uruguay memastikan diri lolos ke perempat final. Uruguay menghadapi Gambia di Estadio Unico Madrid de Ciudades. Uruguay menang 1-0 berkat gol Anderson Durate di menit 65. Beberapa jam setelahnya, di stadion yang sama, Korea Selatan mengandaskan Ekuador 3-2. Pada babak perempat final, Korsel akan menantang Nigeria. Di sisi lain, Uruguay bakal melawan Amerika Serikat. Jadwal perempat final Piala Dunia U20, Brasil lawan Israel, Italia versus Kolombia. Babak 16 besar Piala Dunia U20 2023 telah rampung seluruhnya pada Jumat 2 Juni. Berikutnya adalah fase perempat final yang akan mulai digelar pada Minggu 4 Juni. Brasil akan menantang Israel di Estadio San Juan del Bicentenario. Tim Samba melaju usai sebelumnya melibas Tunisia 4-1, sedangkan Israel selaku tim debutan Piala Dunia U20 membuat sejarah setelah menumbangkan Uzbekistan 0-1. Pada laga lain, Italia akan menghadapi Kolombia. Adapun laga-laga yang akan tersaji di Estadio Unico Madrid de Ciudades adalah Amerika Serikat versus Uruguay dan Korea Selatan versus Nigeria. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia.
Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you gengs!